ngapain sih di sini, Gladys? Tanya Fedra. Gladys melepaskan bayinya ketika sedang menyusui. Aku, ucap Gladys gugup. Bukannya bayi itu anak tetangga? Kenapa kamu susui? Atau jangan-jangan bayi yang menangis saat aku telepon papa itu bayi ini? Apa maksudnya semua ini? Tanya Fedra dengan penuh pertanyaan. Apa tujuan kamu datang ke sini? Tahu dari mana? Tanya Alfredo. Fedra mendekati Alfredo. Wajahnya berubah muram. Kalian berselingkuh? Tanya Fedra. Tiba-tiba tamparan dari Alfredo mengenai wajah Fedra. Fedra jatuh tersungkur. Kepalanya terkena benturan kursi. Kami tidak pernah berselingkuh, teriak Alfredo. Lebih kesalnya lagi, Gladys hanya terdiam tanpa menolong sahabatnya, yaitu Fedra. Fedra bangkit dari jatuhnya sambil memegang pipi kirinya. Lantas kalau bukan selingkuh, lo apa? Tanya Fedra sambil melihatkan video mesum Gladys dan Alfredo. Ponsel Fedra dilempar oleh Alfredo hingga pecah. Alfredo mengelak berselingkuh dan berkali-kali memukul Fedra. Gladys, apa tindakanmu melihat aku yang tengah disiksa seperti ini? Teriak Fedra seakan memberi sinyal kesakitan. Gladys hanya tertunduk diam dan malu melihat Fedra. Ingat, jangan pernah mengatakan kami berselingkuh, tapi kami sudah resmi menjadi suami istri, ucap Alfredo pada Fedra. Sejak kapan? Sejak video mesum itu sudah ada atau bagaimana? Oh, ternyata benar apa kata Dora. Aku saja yang terlalu naif menanggapi perilaku kalian yang di belakangku, ucap Fedra. Air mata Fedra menetes. Dia menangis menahan sakit. Lagian kamu yang salah. Kamu yang menyakiti diri kamu sendiri, ucap Alfredo. Yang menyakiti aku adalah kalian, teriak Fedra. Justru dengan tingginya harapanmu terhadap ibumu dan aku yang membuat kamu kesakitan sendiri, ucap Alfredo. Aku gak berharap banyak kok, Pak. Tapi kenapa harus sama Gladys? Tanya Fedra sambil merintih. Karena aku sangat mencintainya. Sebelum kamu bertemu dengan Gladys, aku sudah tahu dia lebih dulu. Jadi jangan halangi hubungan kami berdua, ucap Alfredo. Fedra menghampiri Gladys seakan berlutut. Gladys, tolonglah. Aku ini anak broken home. Izinkan aku bahagia bersama kedua orang tuaku. Tolong ceraikan papaku, pinta Fedra. Enggak, Fedra. Kalau aku bercerai, lalu siapa yang jadi ayah dari anakku? Tanya Gladys pada Fedra yang melintih sambil menangis. Kamu gak merasakan kesakitan aku? Tanya Fedra. Aku mencintai Alfredo, ucap Gladys. Fedra lalu hendak menampar Gladys, namun tangan Fedra ditahan Alfredo. Alfredo yang kesal langsung mengeluarkan Fedra dari apartemennya. Dia menutup pintu dan menguncinya. Pah, jauhi perempuan licik itu, Pah, ucap Fedra sambil mengetuk pintunya dengan keras. Namun Alfredo sama sekali tidak menghiraukannya. Sedangkan di dalam apartemen, Gladys kebingungan setelah rahasianya terbongkar. Bagaimana ini? Fedra sudah tahu, ucap Gladys. Baguslah, dengan begitu aku tidak harus dipaksa lagi menikah dengan Mary. Karena aku sudah punya kamu. Ayo bereskan barang-barangmu, kita pulang ke rumah, ucap Alfredo. Aku gak mau pulang, aku mau di sini aja. Lagian aku takut Fedra pasti akan mencelakai aku dan anak-anakku, ucap Gladys. Gak mungkin. Di sana ada Berta yang akan membantu kamu, ucap Alfredo. Aku gak mau. Aku mohon jangan paksa aku pulang sekarang. Fedra sedang marah, ucap Gladys. Namun di sisi lain Fedra pergi ke rumah sang ibu sambil bercerita kejadian yang baru saja dirasakan. Tubuhnya yang memar diobati oleh Mary. Kamu jatuh di mana sih? Tanya Mary. Aku gak jatuh, Mah. Aku dipukul papa, ucap Fedra. Kenapa? Kok dia berbuat seperti itu? Tanya Mary lagi. Dia ketahuan selingkuh, makanya dia marah, ucap Fedra. Selingkuh? Dengan siapa? Oh, pasti sama resepsionisnya, ucap Mary dengan wajah masam. Bukan, ucap Fedra. Lalu siapa lagi? Oh, pasti sama pelacur langganannya.
ucap Mary. Bukan, tapi dengan Gladys, ucap Fedra menangis. Apa? Sejak kapan, nak? Kayaknya nggak mungkin. Lagian Gladys itu anak yang baik dan polos, ucap Mary. Dia menghilang karena dia disembunyikan papa. Dia hamil saat itu dan yang sudah membuat Gladys hamil adalah papa, ucap Fedra. Mary tercengang dengan ucapan Fedra, seakan tak percaya dengan sikap Gladys yang polos dan terlihat baik tersebut. Pantas saja papamu selalu membelanya, dan juga mamah. Lihat Gladys tidak serius saat berpacaran dengan Berto. Ternyata memang dia tengah menjalin hubungan dengan Alfredo, marah Mary. Fedra juga memperlihatkan video mesum Gladys dan Alfredo saat di sofa. Mary tambah kaget melihatnya. Mereka sering sekali melakukan hubungan suami istri. Mungkin di kapal pesiar, di swalayan, dan di mobil juga. Dan mama harus tahu, dari hasil perzinahan mereka menghasilkan satu anak perempuan yang baru saja lahir, ucap Fedra dengan tatapan kosong. Ya Tuhan, tega sekali Gladys lakukan hal ini. Padahal dia sudah ditolong. Dia gak tahu diri, ucap Mary ketus. Esoknya Gladys pulang ke rumah bersama dengan Alfredo. Gladys masih nampak ketakutan, namun Alfredo mencoba untuk menenangkan Gladys. Fedra sama sekali tidak menyambut kedatangan mereka berdua. Dia menganggap mereka tidak ada. Berta, tolong siapkan minuman untuk Gladys, ucap Alfredo. Jangan Berta, kamu di sini hanya untuk melayani aku, bukan melayani orang asing dan orang luar seperti Gladys, ucap Fedra. Cukup Fedra, mulai hari ini Gladys adalah ibu barumu. Jadi hormati dan hargai dia. Lagi pula Gladys juga sudah memenuhi kemauanmu selama ini dengan melahirkan bayi perempuan. Bukannya kamu maunya punya adik kandung? Tanya Alfredo. Aku gak butuh bayi yang dilahirkan dari seorang perempuan yang gak tahu malu. Dia perempuan yang gak tahu diri, marah Fedra. Sudah Fedra, jangan terus memaki. Mulai sekarang, panggillah Gladys dengan sebutan Mama, ucap Alfredo. Gladys segera dibawa ke kamar bersama dengan bayinya. Saat itu pukul 7 pagi. Fedra sengaja tidak ke kampus. Namun Alfredo harus ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ketika Fedra hendak menuju kamar ayahnya, Fedra melihat Alfredo tengah bercumbu mesra dengan Gladys. Alfredo mengecup kedua dada Gladys sebelum ke kantor. Fedra malu melihatnya. Hatinya merasa teriris. Fedra kembali ke ruang tamu sambil menangis. Ya Tuhan, di mana urat malu gadis itu? Ucap Fedra. Tak lama Alfredo turun bersama Gladys. Gladys mengantarkan Alfredo sampai ke gerbang. Fedra secepat kilat masuk ke kamar Alfredo sambil menggendong bayi perempuan itu. Saat Gladys masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Fedra berada di atas tangga memanggil Gladys dan hendak menjatuhkan bayinya. Gladys, lihat ini, teriak Fedra sambil mengayunkan bayinya dengan sangat kencang. Fedra, jangan, aku mohon, teriak Gladys. Bayi ini harus mati, ucap Fedra. Jangan Fedra, aku mohon, ucap Gladys.